bahwa Karl sebenarnya masih hidup, melarikan diri dari perang dan mendapati istrinya sudah memiliki anak dengan pria lain. Di saat 6 nyawa yang dia habisi berada hanya beberapa meter darinya, dia tetap bisa tidur dengan nyenyak di loteng atau di tempat tidur korbannya. Bahwa Hinterkaifeck dihuni oleh iblis. Mereka melihat sifat Andreas yang kasar dan rahasia-rahasia gelap di dalam keluarga itu sebagai kutukan yang akhirnya menjemput mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ogyaga. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah klik video ini dan meluangkan waktu bersama kami. Semoga kita semua beserta keluarga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dijauhi dari segala mara bahaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video ini untuk mendukung kami. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah rumah yang tampak normal dari luar. Cerobong asapnya masih mengepul, hewan ternaknya masih diberi makan. Tapi di dalamnya, seluruh penghuninya sudah tidak bernyawa. Hari ini, kita akan masuk ke sebuah peternakan yang terisolasi di Bavaria, Jerman, tahun 1922. Sebuah tempat bernama Hinterkaifeck. Akan muncul satu pertanyaan besar yang akan terus menghantui pikiran kalian selama menonton video ini, yaitu bagaimana rasanya menyadari bahwa seorang pembunuh berdarah dingin telah tinggal di dalam rumah kalian selama berhari-hari dan mengawasi setiap gerak-gerik kalian dari atas loteng rumah kalian. Siapkan posisi duduk yang paling nyaman, matikan lampu jika perlu, karena kita akan masuk ke dalam kesunyian mematikan di Hinterkaifeck. Peternakan Hinterkaifeck terletak di tempat yang cukup terisolasi, jauh dari keramaian desa Kaifeck. Namun, bukan hanya letak geografisnya yang jauh, keluarga yang tinggal di sana pun dikenal sangat tertutup. Kepala keluarganya adalah Andreas Gruber, seorang pria berusia 63 tahun yang dikenal memiliki watak keras, kasar, dan sangat pelit. Dia tinggal bersama istrinya Kazilia, anak perempuan mereka yang sudah menjanda bernama Victoria, serta dua cucunya yang juga bernama Kazilia berusia 7 tahun dan Joseph yang masih bayi berumur 2 tahun. Di mata penduduk desa, keluarga Gruber bukanlah keluarga yang menyenangkan. Andreas sering memiliki reputasi buruk sebagai pria yang sangat pemarah dan sering terlibat konflik. Namun, beberapa hari sebelum kejadian tragis itu menimpa mereka, karakter Andreas yang keras ini perlahan mulai berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Semuanya dimulai pada suatu pagi di akhir Maret 1922. Andreas menemukan sebuah keanehan yang sangat tidak masuk akal di atas hamparan salju yang baru saja turun. Ada jejak kaki manusia yang mengarah tepat dari pinggir hutan menuju rumahnya. Tapi ketika dia memeriksa sekeliling, tidak ada satupun jejak kaki yang keluar menjauh dari rumahnya. Seolah-olah seseorang telah masuk ke dalam peternakannya dan tetap berada di sana bersembunyi di suatu tempat. Ketegangan semakin memuncak ketika Andreas mulai mendengar suara-suara langkah kaki yang berat di atas loteng rumahnya di tengah malam. Dia memeriksa seluruh ruangan, namun tidak menemukan siapapun. Keanehan berlanjut dengan hilangnya kunci rumah secara misterius dan penemuan sebuah koran dari kota besar yang tidak pernah dia beli. Andreas sempat menceritakan hal ini kepada tetangganya, namun karena sifatnya yang sombong dan paranoid, dia menolak semua bantuan dari tetangganya. Dia merasa bisa menangani gangguan ini sendirian dengan senapannya. Dia tidak pernah menyadari bahwa setiap derit papan lantai di lotengnya
adalah suara maut yang sedang mengintai. Seseorang sedang tinggal di bawah satu atap dengannya, mengawasi jadwal makannya, mengamati saat mereka tidur, dan menunggu momen paling lemah untuk melakukan serangan yang tidak terbayangkan. Andreas sedang berbagi rumah dengan maut, dan kesombongannya telah menutup pintu bagi keselamatannya sendiri. Malam itu, Jumat tanggal 31 Maret 1922, kegelapan di Hinterkaifeck berubah menjadi keheningan yang mematikan. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang dewasa dan 2 anak-anak dihabisi tanpa ada tetangga yang mendengar satu pun suara teriakan dari mereka? Jawabannya terletak pada cara pelaku memancing mereka. Satu persatu anggota keluarga Gruber keluar menuju kandang ternak yang terpisah dari rumah utama. Diduga pelaku melakukan sesuatu yang membuat hewan-hewan ternak menjadi gaduh atau mengeluarkan suara yang aneh, sehingga memaksa mereka untuk memeriksa keadaan secara bergantian. Andreas adalah orang yang pertama masuk ke dalam kandang yang gelap itu. Tanpa peringatan, sebuah senjata tajam sejenis cangkul pemotong akar yang sangat berat menghantam tengkoraknya dengan satu serangan yang sangat presisi. Dia tewas seketika. Tak lama kemudian, istrinya Kazilia menyusul karena merasa suaminya tak kunjung kembali. Dia pun menghadapi nasib yang sama. Begitu pula dengan Victoria dan cucunya yang masih berusia 7 tahun. Mereka semua dieksekusi di satu titik yang sama, ditumpuk di atas tumpukan jerami seolah-olah mereka adalah barang yang tidak berharga lagi. Serangan itu begitu kuat hingga menghancurkan bagian wajah dan tengkorak mereka, menunjukkan bahwa si pelaku memiliki kekuatan fisik yang besar dan niat membunuh yang sangat dingin. Namun, kekejaman pelaku tidak berhenti di sana. Setelah menghabisi 4 orang di kandang, dia masuk ke dalam rumah utama. Dia melangkah menuju kamar pelayan baru, Maria Baumgartner, yang malangnya baru saja bekerja selama beberapa jam di rumah itu. Maria dibunuh di tempat tidurnya tanpa sempat melakukan perlawanan sama sekali. Terakhir, pelaku mendatangi ayunan bayi Yosef yang berusia 2 tahun. Bayi malang itu pun dihabisi dengan cara yang sama kejamnya. Tidak ada belas kasihan, tidak ada saksi yang dibiarkan hidup. Dalam satu malam yang sangat sunyi, seluruh garis keturunan keluarga Gruber telah dihapus dari muka bumi oleh tangan orang yang sangat ahli menggunakan senjata tajam tersebut. Namun, kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai setelah semua korbannya tak lagi bernyawa. Inilah fakta yang paling mengguncang logika kita semua. Hasil otopsi kemudian menunjukkan bahwa pembunuhan itu terjadi pada malam Jumat. Namun, jenazah mereka baru ditemukan pada hari Selasa berikutnya. Pertanyaannya, apa yang terjadi di peternakan itu selama 4 hari tersebut? Jawabannya akan membuat bulu kuduk kita merinding. Si pembunuh ternyata tidak langsung melarikan diri setelah melakukan pembantaian massal tersebut. Sebaliknya, dia memutuskan untuk tinggal di sana, menetap bersama 6 jenazah korbannya yang mulai membeku di kandang dan di rumah itu. Selama akhir pekan yang panjang itu, peternakan Hinterkaifeck seolah-olah tetap berjalan seperti biasa. Para tetangga melaporkan melihat asap tetap keluar dari cerobong asap rumah tersebut. Si pembunuh menggunakan perapian keluarga Gruber untuk menghangatkan diri di tengah dinginnya musim semi Bavaria. Lebih gila lagi, dia menggunakan persediaan makanan di dapur korban untuk memasak. Dia makan di meja makan yang sama di mana keluarga itu biasanya berkumpul.
Bahkan si pelaku menunjukkan sisi perfeksionis yang sangat aneh. Dia tetap memberi makan semua sapi di kandang dan memerah susu mereka agar hewan-hewan itu tidak mengeluarkan suara gaduh yang bisa memancing kecurigaan tetangga. Bisa kalian bayangkan betapa tenangnya orang ini di saat 6 nyawa yang dia habisi berada hanya beberapa meter darinya. Dia tetap bisa tidur dengan nyenyak di loteng atau di tempat tidur korbannya. Dia benar-benar mengambil alih kehidupan keluarga Gruber. Dia memastikan anjing penjaga tetap terikat dan diberi makan agar tidak menggonggong pada orang asing yang lewat. Dia menunjukkan sebuah kontrol diri yang sangat luar biasa mengerikan. Seolah-olah dia merasa bahwa rumah itu adalah miliknya. Ketenangan absolut ini menunjukkan bahwa si pelaku bukanlah seseorang yang impulsif. Dia adalah sosok yang sangat dingin, yang mungkin sudah lama merencanakan untuk tidak hanya membunuh keluarga ini, tapi juga untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari rumah yang selama ini dia intai dari kegelapan. Jika kita mencoba membedah logika si pelaku, kita akan menemukan sebuah teror psikologi yang jauh lebih dalam daripada sekedar pembunuhan fisik. Mengapa dia harus bersembunyi di loteng selama berhari-hari sebelum beraksi? Dan mengapa dia memilih untuk tetap tinggal di sana setelah semuanya berakhir? Ini bukan sekedar tindakan kriminal biasa, melainkan sebuah bentuk pengintaian yang sangat obsesif. Bayangkan, selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, si pelaku mungkin sudah berada di atas kepala keluarga Gruber, mendengarkan percakapan rahasia mereka, mengetahui kapan mereka merasa aman, dan memahami setiap kelemahan rumah tersebut. Dia menjadi bayangan yang menyatu dengan bangunan di Hinterkaifeck itu. Sebuah entitas tak kasat mata yang mempelajari ritme hidup korbannya hingga dia tahu persis kapan waktu terbaik untuk menyerang tanpa ada satupun perlawanan yang berarti. Strategi persembunyian ini menunjukkan bahwa si pelaku kemungkinan besar adalah seorang yang memiliki kaitan emosional atau dendam yang sangat spesifik terhadap keluarga ini. Dia tidak merasa terganggu dengan bau kematian atau kesunyian peternakan yang terisolasi itu. Sebaliknya, dia merawat ternak-ternak itu seolah sedang menjalankan sebuah tugas ritual. Ada sebuah teori yang menyebutkan bahwa si pelaku sebenarnya menikmati kekuasaan yang dia miliki. Kekuasaan untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, serta kekuasaan untuk menduduki ruang yang selama ini tertutup baginya. Dia tidak langsung kabur karena baginya Hinterkaifeck bukan lagi tempat kejadian perkara, melainkan zona nyaman di mana dia akhirnya bisa memiliki keluarga ini secara utuh dalam kematian mereka. Teror ini menyerang nalar kita karena ia membuktikan bahwa ancaman paling nyata terkadang tidak datang dari pintu yang didobrak, melainkan dari seorang yang sudah lama bernafas di ruangan sempit di atas langit-langit rumah kita, menunggu waktu yang tepat untuk turun dan mengakhiri segalanya. Siapa yang memiliki keberanian dan kegelapan sedalam itu? Nama yang pertama kali muncul dalam daftar kecurigaan ini adalah Lorenz Lichtenbauer. Dia bukan orang asing. Dia adalah tetangga dekat yang memiliki hubungan asmara yang sangat rumit dan penuh skandal dengan Victoria Gruber. Lorenz sempat mengklaim bahwa bayi Joseph adalah anaknya. Namun, Andreas Gruber sangat menentang hubungan itu. Saat jasad ditemukan, Lorenz menunjukkan perilaku yang sangat ganjil. Dia masuk ke dalam kandang dengan tenang, memindahkan mayat tanpa terlihat jijik atau takut, dan seolah-olah dia sudah tahu di mana letak setiap korban berada. Apakah kehadirannya sebagai orang pertama yang menemukan mayat hanyalah sebuah sandiwara untuk menutupi jejaknya sendiri?
Ataukah dia memang sosok yang selama ini menghuni loteng itu demi pembalasan sakit hatinya atas penolakan Andreas? Namun, sejarah juga menyimpan teori yang jauh lebih sistematik sekaligus mengerikan. Victoria pernah menikah dengan seorang pria bernama Karl Gabriel. Secara resmi, Karl dilaporkan tewas di medan tempur Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Tapi jenazahnya tidak pernah ditemukan secara pasti. Muncul spekulasi bahwa Karl sebenarnya masih hidup, melarikan diri dari perang dan mendapati istrinya sudah memiliki anak dengan pria lain. Rasa dikhianati dan trauma perang bisa saja mengubahnya menjadi mesin pembunuh yang sangat efisien. Keahlian menggunakan senjata tajam secara presisi dan kemampuan bertahan hidup di tempat terpencil adalah ciri khas seorang veteran perang. Ditambah lagi, penduduk desa yang sangat religius namun penuh tahayul sempat percaya bahwa Hinterkaifeck dihuni oleh iblis. Mereka melihat sifat Andreas yang kasar dan rahasia-rahasia gelap di dalam keluarga itu sebagai kutukan yang akhirnya menjemput mereka. Di antara dendam seorang kekasih, kemarahan seorang suami yang bangkit dari kubur, atau kekuatan mistik yang tak terjelaskan, identitas si pelaku tetap terkunci rapat dalam kabut sejarah Bavaria yang dingin. Kegagalan penyelidikan kasus Hinterkaifeck adalah salah satu catatan paling memilukan dalam sejarah kepolisian Jerman. Pada tahun 1922, teknologi forensik sangatlah terbatas. Tidak ada analisis sidik jari yang canggih, apalagi tes DNA. Polisi saat itu benar-benar putus asa mencari jawaban hingga mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar medis. Mereka memenggal ke-6 kepala korban untuk dikirim ke Munich. Tujuannya bukan untuk analisis laboratorium modern, melainkan untuk diberikan kepada para peramal atau orang pintar. Pihak berwenang berharap melalui kemampuan mistis, para peramal ini bisa mendapatkan penglihatan tentang siapa pelakunya. Namun, langkah ini justru menjadi awal dari hilangnya bukti fisik yang tak tergantikan. Saat kekacauan Perang Dunia Kedua melanda Jerman, tengkorak-tengkorak para korban Hinterkaifeck dilaporkan hilang tanpa jejak dalam perpindahan arsip militer. Sebuah ironi besar, di mana kepala para korban yang seharusnya menceritakan kebenaran justru lenyap ditelan sejarah. Upaya untuk mengungkap kebenaran kembali mencuat pada tahun 2007. Saat itu, para siswa dari Akademi Kepolisian Jerman menggunakan teknologi paling mutakhir untuk meninjau kembali seluruh berkas kasus ini secara menyeluruh. Dengan metode profil kriminal modern, mereka mencoba membedah setiap kesaksian dan bukti lama yang tersisa. Hasilnya mengejutkan. Mereka mengklaim telah berhasil menyaring daftar tersangka hingga menunjuk pada satu nama tunggal yang paling mungkin menjadi pelaku pembantaian dingin ini. Namun, demi alasan kemanusiaan dan etika hukum, mereka memutuskan untuk tetap merahasiakan nama tersebut selamanya. Alasannya sederhana namun berat. Mereka ingin menghormati keturunan tersangka yang masih hidup, yang mungkin sama sekali tidak tahu tentang kegelapan yang dilakukan oleh leluhur mereka. Dengan keputusan itu, kebenaran tentang siapa sosok yang tinggal di loteng Hinterkaifeck terkubur bersama reruntuhan peternakan yang kini sudah lama diratakan dengan tanah. Tragedi Hinterkaifeck memberikan kita sebuah refleksi pahit tentang rasa aman di dalam rumah kita sendiri. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, dalam sekejap bisa berubah menjadi penjara sekaligus makam yang sunyi bagi penghuninya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejahatan yang paling mengerikan seringkali datang tidak mengenakan topeng atau datang dari tempat yang jauh. Terkadang
Monster yang sesungguhnya adalah seseorang yang berjalan di atas kepala kita setiap malam. Seseorang yang memperhatikan saat kita menyuap makanan, atau seseorang yang selama ini kita anggap sebagai tetangga yang ramah, namun menyimpan kegelapan yang tak terbayangkan di balik matanya. Meskipun peternakan itu kini sudah tidak ada lagi dan yang tersisa hanyalah sebuah monumen peringatan yang sunyi di tengah ladang Wafaria, bayangan-bayangan tentang tamu tak diundang di loteng itu akan selalu hidup dalam memori sejarah dunia. Kita mungkin tidak akan pernah mendengar pengakuan dari mulut si pelaku. Namun, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu peka terhadap perubahan kecil di sekitar kita. Karena di balik ketenangan yang absolut, mungkin saja ada sebuah badai yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghantam tanpa ampun. Sekarang, kami kembalikan kepada kalian. Menurut kalian, siapakah sebenarnya tamu misterius yang tinggal di loteng keluarga Gruber tersebut? Apakah dia seorang dendam dari masa lalu, atau dia hanyalah seorang asing yang terobsesi dengan kematian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Tetaplah waspada, karena terkadang monster yang paling nyata adalah mereka yang terlihat paling biasa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.